Prema, mental sehat. Seperti biasa, buat yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Kali ini, Nema mau ngelanjutin alur Shiba-Tora part kedua nih men. Tenang, semua link bakal kita taruh di kolom deskripsi kok. Pokoknya, buat yang udah subscribe maupun berlangganan, aku padamu. Dan buat balsemers yang requestannya belum diturutin, sing sabar yo men, permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. Siapa yang kamu? あいつだよ。村ひろみ。わかった。 Kali ini diperlihatkan seseorang yang sedang didatangi oleh para suruhan Onigami men. Alasannya karena orang tersebut telah menjual DVD mesum di mana isi video itu dia dapatkan dari hasil kamera yang dia taruh di asrama cewek-cewek SMA. Ando temero. Sedangkan di sisi lain, Shiba sedang menginterogasi Yuji tentang kejahatan yang dilakukannya. Yuji mengaku kalau semua yang dia lakukan adalah atas perintah Onigami. Dan setelah interogasi selesai, Shiba nggak sengaja ngeliat Hiromi pas mau pulang men. Nandemu nai. Arigatou. Taketora-kun, nande seifukuru mama nano? Besoknya, di kelas, Machida membuat heboh teman-teman sekelasnya karena melihat sebuah berita di mana wali kelas mereka yang bernama Mizoguchi akan kembali setelah dikeluarkan beberapa bulan lalu. Ngedenger itu, Hiromi tiba-tiba ngamuk lalu menghajar dan membanting laptop Machida dengan brutal men. Omae wa minogashite yaru yo. Faktanya, dulu Hiromi ternyata pernah diskors gara-gara ngehajar kepala sekolah dan guru olahraga. Oke, sepulang sekolah, Shiba ngomelin Kojiro dan Hakuto karena ketahuan ngehack data-data kepolisian lagi untuk membantu Shiba mencari Onigami. Meski misi yang dilakukan Shiba ini nggak resmi, dia tetap nggak ngizinin mereka melakukan itu demi mematuhi perintah dan perjanjiannya dengan Sakura. Karena kalau nggak, justru Shiba yang bakal kena pecat men. 大丈夫っす。何回か言っていくうちに浸透しますから。あ、トラちゃんおかえり。お、やっと飯だ。腹減った。 Nah, pas mau makan, Shiba kembali dibuat terkejut setelah mengetahui kalau Kojiro telah mengizinkan Mizu untuk tinggal di sana. Tentu aja, Shiba marah dan gak setuju dong. Disinilah drama Mizu untuk meluluhkan hati Shiba pun dimulai. Anta, それでも人間か。 大丈夫だから。いただきます。 Di waktu yang sama, lagi-lagi Onigami memerintahkan beberapa siswa untuk melakukan 3 misi. Yang pertama, mereka diperintahkan untuk menghabisi sang Capsek, entah apa alasannya. Dan bener aja, besoknya seisi kelas dibuat kaget setelah mengetahui kabar itu. Ditambah lagi, seseorang nempelin berita di papan tulis yang berbunyi Hiromi adalah sosok Onigami yang juga menghabisi kepala sekolah. Namun, di sini Shiba menenangkan teman-temannya kalau mereka nggak boleh nuduh tanpa bukti. Hingga kemudian Hiromi datang, tapi dia nggak bisa meyakinkan teman-temannya kalau dia bukanlah Onigami. Meski begitu, Shiba mencoba percaya kepadanya, tapi Hiromi malah memberikan tanggapan yang kurang baik, men. Kore ga Onigami ka yo. Onigami wa kodomo o kizutsukeita otona shika nerawa ne en da yo. Mushiro seigi no mikata ja ne ka. Minna o damashiteru yatsu ga erasou ni. Di kantor polisi, Shinjo lagi menangani kasus jual beli DVD mesum ilegal yang dilakukan oleh seorang geng Yakuza. Maka dari itu, dia meminta izin ke Sakura untuk mengajak Shiba menangani kasus tersebut. Tentu aja, Sakura nggak mengizinkan dan menutupi misi yang dilakukannya. 刑事は誰も学校に入れなかったから、だから。やっぱり屋上にいたの竹虎くんだったんだ。はい、そうです。Sementara Shiba mencari tahu tentang Mizoguchi dengan bertanya ke Mizu. Mizu ngasih tahu kalau Mizoguchi sangat dekat dengan Hiromi, bahkan udah kayak bapak sama anak men. Soalnya Hiromi ditinggal ortunya sejak masih kecil dan Mizoguchi lah yang merawatnya sampai sekarang.
Tapi setelah Mizoguchi keluar, Hiromi jadi berubah karena sampai sekarang nggak ada yang tahu alasan dia keluar. そうだったんだ。それこそ親子みたい。親子。Hingga kemudian dia mendapat telepon dari Kato yang menyuruhnya ke kelas. Sesampainya di kelas, Kato ngasih tahu kalau dia nemuin surat perintah dari Onigami di laci Hiromi. Dia jadi makin yakin kalau Hiromi lah sosok Onigami tersebut. Di surat itu tertulis target kedua adalah guru olahraga dan yang ketiga adalah Mizoguchi. Mereka berpikir kalau Hiromi ngelakuin itu gara-gara pernah diskors sama kepala sekolah dan guru olahraga. Selain itu, dia juga pasti merasa dikhianati karena telah ditinggal Mizoguchi tanpa alasan. Maka dari itu, mereka berencana mengamankan guru olahraga jam 7 malam nanti. 小笠原先生が襲われるのは小笠原ならさっき見たけど。俺を疑うより転校生を疑う。 Singkat cerita, mereka pun berpencar untuk mencari guru olahraga nih ceritanya. Hingga kemudian Shiba ditelepon Kato yang mengabarkan kalau dia menemukan guru olahraga. Dan bener aja, sesampainya di sana, mereka mendapati guru olahraga yang udah terkapar dan mengaku telah dikeroyok Onigami. Sementara Shinjo mendapat titik terang kalau Yakuza mungkin cuma jadi reseller DVD doang. Tapi dia yakin pasti ada seseorang yang benar-benar membuat video itu dengan cara naruh CCTV di kamar cewek. Maka dari itu, Shinjo akan segera menemukannya secepat mungkin. Lalu kemudian, Sakura mendapat telepon dari Shiba yang meminta bantuan untuk mengevakuasi guru olahraga. Tentu aja, di sini Sakura meminta tolong Shinjo dan rekannya sambil tetap nyembunyiin identitas Shiba. Nah, setelah Shinjo dan Kanta berangkat, Shiba malah pulang biar identitasnya tidak ketahuan. Lagi-lagi, dia dikagetkan dengan Hakuto dan Kojiro yang mengetahui tentang misi-misi Onigami. Meski awalnya marah, akhirnya Shiba menyetujui kalau Kojiro, Hakuto, sama Mizu diperbolehkan untuk membantunya besok. 小笠原先生やられたんでしょ。安心しろよ。溝口の居場所は分かってっから。まあデブのくせに割り出すの早かったけどな。チーム柴虎出動。 Keesokan harinya nih, Shiba sama Mizu mendatangi apartemen Mizoguchi, sedangkan Kojiro sama Hakuto menunggu di luar. Setelah ketemu sama Mizoguchi, Shiba sama Mizu langsung bilang kalau mereka datang untuk menyelamatkannya dari kejahatan Onigami. Mizu juga meminta agar Mizoguchi menjelaskan ke Hiromi tentang alasan meninggalkannya. Soalnya biar Hiromi gak salah paham karena takutnya nanti malah menjadi malapetaka. Hingga kemudian mereka dikejutkan dengan perdebatan Kojiro dan Hakuto yang saat itu sedang menghalangi Shinjo dan Kantamen. Di kesempatan itulah Mizoguchi kabur karena takut ditangkap polisi. Nah, gara-gara nggak berhasil nangkep Mizoguchi, Shinjo pun memarahi mereka semua di kantor polisi. Shinjo juga bilang kalau kedatangannya tadi adalah untuk menangkap Mizoguchi karena dia adalah pelaku yang naruh CCTV di kamar cewek terus ngejual DVD ke Yakuza. Kemudian Sakura datang terus nyuruh Shinjo sama Kanta pergi men. Setelah itu Sakura juga memarahi Shiba karena telah melibatkan Kojiro dan yang lain dalam misinya. Dia juga memperingatkan kalau Shiba melakukan hal itu lagi maka dia bakal dipecat. 今後彼らを事件に関わらせたらバレたらクビ、そう言ったわよね。 Gara-gara itu, Kojiro dan yang lain jadi galau men. Mereka pengen ngebantu Shiba, tapi di sisi lain mereka juga nggak pengen Shiba dipecat. Namun Hakuto tetap ngasih info kalau sebenarnya Hiromi dituduh sebagai pelaku yang naruh CCTV untuk membuat DVD mesum setelah Mizoguchi pergi dari sekolah. Ditambah lagi, seseorang juga naruh DVD itu di lokernya yang membuat fitnah itu makin meyakinkan. Karena itu, Hakuto berpikir hal itulah yang jadi alasan Hiromi balas dendam ke Mizoguchi. Ya, meski begitu, Shiba tetap memperingatkan mereka agar nggak ikut campur lagi dalam kasus tersebut. Soalnya, hal itu untuk kebaikan mereka bersama. でも自分らはチーム柴虎じゃ。これで挽回できんじゃねえかよ。これ以上事件に関わらないでくれますか。トラちゃん Besoknya, baru aja nyampe kelas, Kato langsung ngasih tahu Shiba kalau dia dapat chat dari Onigami.
Dalam chat itu, Onigami nyuruh Kato agar mencari Mizoguchi dalam waktu 24 jam. Kalau tidak, dia bakal ngehajar dan menyebarkan semua aibnya. Enggak cuman itu, Onigami juga bilang kalau para suruhannya gagal, maka dialah yang akan menghabisi Mizoguchi dengan tangannya sendiri tanpa ampun. Ngedenger itu, Shiba pun langsung pergi mencari Mizoguchi, men. Sementara Mizoguchi berhasil diamanin sama Kojiro dan Kanta. Namun baru aja mau pergi, mereka dicegat sama para suruhan Onigami yang langsung mengajar Shinjo dan Kanta, lalu menculik Mizoguchi. Sedangkan Shiba yang lagi nyari Mizoguchi tiba-tiba dapat chat dari Kato kalau Mizoguchi berhasil diculik Onigami dan kini sedang diamankan di sebuah gudang. Ngelihat itu, Shiba pun langsung pergi ke alamat yang dikasih tahu oleh Kato. Di waktu yang sama, Kojiro sama Hakuto nggak tahan diem aja di rumah dan akhirnya keluar buat ngebantuin Shiba, men. Di tempat lain, Mizoguchi yang berhasil disandra sama suruhan Onigami kini malah ditemuin dengan Hiromi. Untung aja saat itu Shiba datang tepat waktu dan langsung menyelinap masuk lewat atas. Setelah berhasil masuk, Shiba sempat ngelihat tangan malaikat maut yang mengelilingi Hiromi. Namun gak disangka, Hiromi malah mencet tombol peledak yang ada di bawah kursi Mizoguchi, men. Kemudian Hiromi pun bertanya apa alasan Mizoguchi meninggalkannya. Mizoguchi pun ngasih tahu kalau dia pergi gara-gara masalah CCTV, tapi dia malu dan gak berani ngasih tahu Hiromi. Mizoguchi juga bilang kalau dia dijebak oleh geng Yakuza dan pihak sekolah, soalnya mereka gak menepati janji. Yang mana mereka gak akan menuduh Hiromi sebagai pelaku setelah Mizoguchi pergi dari sekolah. Atas dasar itulah Mizoguchi meminta maaf sedalam-dalamnya sebab telah membuat hidup Hiromi sulit dengan fitnah-fitnah yang diterimanya. Ngedenger itu, Hiromi pun memaafkannya terus matiin peledak itu, men. Gak disangka setelah dilepasin, Mizoguchi malah berbalik ngehajar dan mengancam Hiromi terus bilang kalau yang semua dia katakan adalah omong kosong. Ngelihat itu, Shiba pun datang menolong Hiromi dan pergedebukan pun terjadi. Di sisi lain, Shinjo sama Kanta lagi OTW ke pelabuhan soalnya Shiba sama Hiromi disandra Mizoguchi di sebuah kapal, men. Di sini, Mizoguchi berniat ngehabisin mereka berdua, terus dibuang di tengah laut. Di waktu yang sama, Kojiro dan Hakuto baru sampai gudang karena melacak GPS HP Shiba yang terjatuh. Kemudian, Kojiro menggunakan kekuatan membaca angin untuk mengetahui kemana Shiba dibawa pergi. GPS 追跡はできません。Sedangkan di kapal, Mizoguchi memberitahu alasannya melakukan ini semua, yaitu karena bayarannya sebagai guru cukup kecil dan juga dia harus dibuat pusing karena dapat komplain dan kritik dari wali murid dan juga murid. Gak denger itu, Shiba mencoba menenangkannya dengan bilang kalau semua itu bukan tentang duit, tapi tentang Hiromi. Soalnya dia sangat terpukul ketika Mizoguchi pergi meninggalkannya. Shiba bilang kalau Hiromi ngerasa dihianati dan hancur gara-gara seseorang yang dia percaya kayak ayahnya sendiri justru berkhianat. Ngedenger itu, bukannya luluh, Mizoguchi makin marah dan berniat menghabisi Hiromi, men. Untungnya, Kojiro dan Hakuto datang tepat waktu dan langsung menghajar Mizoguchi. Setelah itu, Hiromi pun mengajak Mizoguchi untuk duel tinju seperti apa yang diajarkan dulu.
Meski kalah karena terus teringat kenangan bersama Mizoguchi, Hiromi tetap bangkit hingga akhirnya berhasil menumbangkannya. Singkat kata, akhirnya Mizoguchi berhasil diamankan Shinjo sama Kanta nih ceritanya. Lalu dari jauh, Shiba memberi hormat Sakura atas misi yang berhasil mereka selesaikan. Kemudian setelah Sakura pergi, Shiba ngobrol sama Hiromi yang sekarang ngerasa lebih baik setelah menyelesaikan masalahnya. Hiromi juga nyerahin HP-nya ke Shiba sebagai bukti kalau dia bukanlah Onigami. Tapi justru dia cuma dimanfaatkan dan dijadikan kambing hitam doang. Nggak dengar itu, Shiba pun langsung mengembalikan HP Hiromi sambil bilang kalau dia mempercayainya. Tentu aja, Hiromi pun seketika terharu, men. Baru aja senang bisa balik ke rumah, tiba-tiba Mizu sama Shiba dapat chat dari Onigami yang menyuruh mereka dan teman sekelasnya untuk pergi ke sebuah tempat terpencil dalam hutan nanti malam menggunakan transportasi yang telah ditentukan Onigami. Gak cuma itu, Onigami juga bilang kalau dia bakal ngungkapin identitasnya di lokasi ntar. Mengetahui hal tersebut, Kojiro sama Hakuto berniat membantu Shiba, tapi tentu aja Shiba ngelarangnya, men. Singkat cerita, semua kelas 2B udah kumpul di sebuah terminal. Tapi pas mau berangkat, Shiba tiba-tiba kebelet boker gara-gara makan kue buatan Hakuto tadi. Akibat kejadian itu, seluruh siswa jadi kelewatan bus yang telah disediakan Onigami yang membuat mereka harus menunggu bus selanjutnya. Hingga kemudian Kato terlibat perdebatan dengan Hiromi karena Hiromi dituduh sebagai sosok Onigami. Dan karena nggak betah difitnah terus-terusan, Hiromi pun nggak sengaja ngedorong Kato ke tengah jalan sampai tiba-tiba di base camp, Hakuto sama Kojiro mencari tahu tentang sosok Onigami dari internet nih ceritanya. Dari hasil penyelidikannya, Hakuto menemukan beberapa siswa yang dicurigai sebagai Onigami. Pertama, ada Rika, seorang selebgram yang juga mempunyai all shop. Dia dicurigai karena sering aktif di internet dan juga hubungan dengan ortunya jelek. Dan yang kedua, ada Fumi, orang yang paling sering pergi dan menggunakan lab komputer di sekolah. Dia dicurigai karena membenci orang dewasa. Dan yang ketiga, ada Kanazawa, seorang anak bandman. Dia dicurigai karena menggunakan ringtone lagu Onigami. Keempat, ada Kato, seorang anak yang tinggal sendiri karena ditelantarkan keluarganya. Besoknya, akhirnya Shiba dan para siswa lain sampai di lokasi nih, men. Kemudian, Kato ngasih tahu Shiba kalau pas di bus tadi, dia sempat di-chat sama Onigami. Onigami bilang kalau kali ini bakal banyak orang yang akan meninggoy. Gak lama, para siswa dikejutkan dengan sebuah banner yang bertuliskan mereka gak akan selamat kalau meminta bantuan. Gak cuman itu, Shiba kembali dibuat kaget ketika menyadari Mizu gak ada di sana, men. Untungnya, Mizu berhasil ditemukan, tapi dalam keadaan yang sangat parah karena habis dikebukin oleh para suruhan Onigami. Daijoubu. Nanda kore? Arete Onigami no teshita ja. Sementara di base camp, aku tuh disamperin 3 polisi cewek rekan Shiba. Maksud kedatangan mereka adalah untuk menjenguk Shiba karena mereka dengar dari Sakura kalau Shiba lagi sakit. Padahal Sakura cuma bikin alasan buat nutupin misi Shiba doang. Meski awalnya Hakuto benci sama polisi, tapi akhirnya dia luluh juga karena ngelihat salah satu polisi yang cantik bahenol bukan main. Gara-gara itu, Hakuto langsung ngasih tahu keberadaan Shiba, padahal sebenarnya dia harus merahasiakan misinya itu. Oke, balik lagi ke Shiba. Akhirnya Mizu pun sadar dari pingsannya. Shiba ngasih tahu kalau mereka dan para siswa lain berada di sebuah rumah yang ditentukan oleh Onigami. Kemudian pas Shiba menemui teman-temannya, Kanazawa langsung meminta HP Shiba karena Onigami menyuruh mereka agar mengumpulkan HP semua siswa paling telat jam 11. Tapi di sini Rika nggak mau ngasih HP-nya, men. Soalnya dia emang selebgram yang nggak bisa hidup tanpa HP.
Setelah suasana agak kondusif, para siswa dibuat seneng karena menemukan makanan dan minuman di sana. Gak pakai lama, mereka pun langsung berebut soalnya mereka emang belum makan dari pagi. Namun di sini, Shiba ngelihat tangan malaikat maut mengelilingi para siswa dan langsung mencoba mencegah mereka agar tidak memakannya. Karena takutnya makanan dan minuman itu udah dicampur racun sama Onigami. Kemudian anak buah Onigami masuk mengantarkan Yuji yang saat itu baru pulang setelah menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Onigami juga menaruh sebuah surat yang bertuliskan kalau Onigami ada di antara mereka. 取り調べ終わって警察出たら鬼神メールが入ってたんだよ。鬼神はこの中にいる。 Nah, di base camp, Kojiro sama Hakuto disamperin Shinjo untuk mengkonfirmasi tentang Shiba yang katanya pergi ke Senju bareng teman-teman sekelasnya. Sebab dia dikasih tahu sama 3 polisi cewek yang tadi juga datang ke sana. Di sini, Kojiro mencoba menutupi hal tersebut dengan bilang kalau Shiba lagi sakit seperti apa yang dikatakan Sakura. Dia juga mencari-cari alasan biar Shinjo nggak masuk ke kamar Shiba. Tapi karena Shinjo bohong kalau dia pengen nyelamatin Shiba biar nggak meninggoy kayak temennya, akhirnya Kojiro pun luluh dan ngasih tahu kebenarannya. 俺の同僚はな、係長のせいで廃人になって。柴田はそんな目に遭わしたないね。これ。嘘じゃボケ。Sementara para siswa pun gaduh dan saling tuduh sebagai sosok Onigami gara-gara surat dari Onigami tadi, men. Bahkan Kato mengajak Fumi pergi dari sana meski banyak anak buah Onigami yang akan menghadangnya. Dan bener aja, Kato pun diserang anak buah Onigami yang membuat Fumi ketakutan dan langsung pergi kembali ke tempat semula, men. Sesampainya di sana, Fumi ngasih tahu temennya yang membuat semua orang jadi panik. Ditambah lagi, kini pintu keluar mereka dikunci dari luar oleh anak buah Onigami. Habis itu, anak buah Onigami berniat membakar rumah itu dan juga semua ruangan tiba-tiba dipenuhi dengan gas yang menyebar, men. Seketika, suasana pun mendadak chaos. Gas. Dalam kegaduhan itu, Shiba mencoba menenangkan mereka biar nggak ngebikin percikan api yang bisa aja membuat ruangan mereka meledak. Tapi para siswa nggak percaya yang membuat Shiba terpaksa mengaku kalau dia sebenarnya polisi. Dan karena alasan Shiba itulah mereka pun akhirnya bisa percaya, men. この人は刑事だ。嘘つけよ。鬼神を捕まえるために潜入したんだ。は？ Kali ini, Shiba meminjam HP Mizu karena cuma HP dia yang berhasil selamat dari penyitaan. Gak pakai lama, dia langsung menelpon Sakura untuk meminta pertolongan. Sedangkan di waktu yang sama, saat itu Kojiro ditelepon oleh Hakuto yang ternyata udah sampai lokasi duluan, men. Dia mengabarkan kalau Shiba dan teman-temannya dalam bahaya karena anak buah Onigami akan meledakkan rumah yang mereka tempati. Ngedenger itu, Kojiro pun langsung meminta Hakuto untuk menggagalkan aksi tersebut. Hingga akhirnya... Sedangkan di dalam, Shiba mencoba mencari jalan keluar untuk menyelamatkan teman-temannya. Untungnya, dia berhasil menemukan jalan keluar itu berkat petunjuk udara yang berhembus di lantai atas. Hingga akhirnya mereka pun berhasil selamat, men. Di sini, Hakuto mengajak Shiba pergi karena nggak mau ketahuan Shinjo yang akan segera tiba di sana. Habis itu, Mizu kembali meyakinkan teman-temannya kalau Shiba benar-benar seorang detektif kepolisian. Maka dari itu, Mizu mohon ke semuanya agar tetap ngerahasiain identitas Shiba biar gak dipecat. Dia juga ngasih tahu kalau Shiba sangat peduli dengan mereka semua. Namun sayangnya, meski udah diyakinin, mereka tetap gak bisa percaya karena Onigami belum ketangkep, men. そうだよ。鬼神はまだ捕まって。 Singkat cerita, besoknya Shiba berpura-pura menjemput Kato di rumahnya untuk menyelidiki karena dia dianggap mencurigakan.
Dan bener aja, Shiba berhasil nemuin duit yang sangat banyak yang diduga sebagai modal untuk misi Onigami. Dari sinilah Shiba menyadari semuanya, men. Mulai dari chat mencurigakan yang ditunjukkan Kato pas baru sampai Senju, sikap aneh karena tiba-tiba menuduh Yuji dan Hiromi sebagai Onigami, sampai membuat pesan Onigami yang diduga sama dengan tulisannya. Lalu, pas Shiba ngebuka ruang makannya, dia juga menyadari kalau Kato melakukan ini semua gara-gara ditinggal dan ditelantarkan oleh kedua orang tuanya sejak kecil. Akhirnya Kato ngaku tuh kalau dia emang hidup sendiri sejak kecil dan cuma dikirimin duit sama ortunya untuk bertahan hidup. Dan karena udah ketahuan, dia pun ngaku kalau dialah sosok Onigami serta gak peduli jika dia akan dipenjara. Ya dengar itu, Shiba gak ngejawab apapun dan cuma diem lalu memeluk Kato dengan sedih, men. Setelah berhasil menemukan dan menangkap sosok Onigami, Shiba langsung melapor ke Sakura di ruangan rahasia, men. Shiba ngasih tahu kalau motif kejahatan yang dilakukan Kato adalah balas dendam karena ditelantarkan orang tuanya. Maka dari itu, dia mencoba menghabisi banyak orang karena kurangnya kasih sayang dan menganggap semua orang itu jahat. Ngedengar itu, Sakura pun memberikan selamat ke Shiba atas keberhasilan misinya. Setelah itu, Sakura menyuruhnya agar segera pamit dari sekolah sebab misi menemukan Onigami sudah kelar. Hari pun berlalu, Shiba terlihat pergi ke sekolah untuk pamit ke teman-temannya nih, men. Di sini dia meminta maaf dan menjelaskan semuanya kenapa dia harus membohongi mereka semua. Namun siapa sangka meski udah minta maaf, para siswa tetap ngebenci dan bahkan ngeroyok Shiba. Untung aja ada guru yang datang untuk ngebubarin mereka semua, men. 君たちの未来を信じてます。うちら騙しといて無事に帰れると思ってんの？お前たち何やってんだ！ Sementara di kantor polisi, Sakura dapat laporan dari polisi divisi kriminal nih, men. Polisi itu mengabarkan adanya kasus penculikan yang dilakukan tersangka yang sangat menarik. Yang mana tersangka tersebut bernama Takeo, orang yang pernah dipenjara gara-gara ngehabisin adik Sakura. Ngedenger itu, seketika Sakura pun shock bukan main, men. Sedangkan di base camp, Kojiro sama Hakuto menyambut Shiba yang terlihat sedih karena permintaan maafnya nggak diterima oleh teman-temannya. Tentu aja, Kojiro pun menunjukkan sesuatu yang membuktikan kalau dugaan Shiba itu salah. Sampai kemudian... Tora-chanの思いがみんなに通じたんだよ。みんな。 Bersambung. Ending yang mengambiarkan. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.